Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, berjumpa lagi. Kita akan membahas pada kesempatan ini topik relay ya di dalam aplikasi. Aplikasi pemanfaatan relay di dalam kehidupan kita. Khusus dalam kesempatan kali ini saya akan berikan satu contoh real ya, yang Anda semua saya kira akan sudah sangat sering melakukan, tapi mungkin atau menggunakan, tapi mungkin tidak menyadari bahwa di situ ada peran dari apa yang disebut sebagai relay. Kalau kita punya kendaraan, motor atau mobil gitu ya, maka ketika kita akan pakai, pasti kita gunakan kunci kontak, kemudian kita coba hidupkan ya. Biasanya kalimat kita adalah menghidupkan ya, kendaraan itu dengan cara memutar kunci kontak, baik mobil maupun motor. Nah, sebenarnya mekanisme yang terjadi itu tidak sederhana ya sebenarnya yang terjadi. Ketika kita mengaktifkan kontak, maka akan terjadi aliran arus listrik ya. Karena ketika kita mengaktifkan kontak, maka berarti akan terhubung arus listrik itu. Hanya masalahnya kita sadari bahwa ketika kita mengaktifkan kontak, itu ujung-ujungnya adalah menggerakkan komponen mesin yang cukup berat, masanya besar, dan dia butuh arus besar untuk bisa menggerakkannya, yaitu flywheel. Kalau orang Jawa bilang kodo gendeng. Ya, flywheel itu ada di motor, ada ya, dekat crankshaft itu apa? Dia menjadi dudukannya crankshaft itu, atau di mobil yang besar. Ini menjaga kelemahan mobil ya, sehingga gerakannya halus. Dia akan menyimpan energi. Nah, untuk menggerakkan flywheel ini butuh arus besar. Maka ketika dibutuhkan arus besar, secara logika kebutuhan kabelnya juga besar. Karena kalau arus besar itu kemudian mengalir lewat kabel yang kecil dan kabelnya tidak mampu, pasti kabelnya akan terbakar, putus. Tetapi anehnya, di dalam kabin mobil atau di bagian dashboard kendaraan itu tidak ada kabel yang besar. Seperti halnya kabel yang masuk ke aki. Kabelnya kecil. Di dalam mobil itu juga di dashboardnya juga kecil kabelnya itu. Padahal ketika kunci kontak itu diaktifkan, dia kan menggerakkan kabel itu. Jadi mekanismenya seperti apa? Disitulah peran yang namanya relay. Jadi ketika kita mengaktifkan kontak, kita tidak langsung memutar flywheel ya, motor yang menggerakkan flywheel itu tidak seperti itu, tetapi kunci kontak ini hanya digunakan untuk mengaktifkan kontaktor pada relay. Relay itu terdiri dari dua komponen, koil dan kontaktor. Ketika koilnya dialiri arus listrik, maka kontaktor ini akan aktif akibat dari gaya elektromagnetik yang dimunculkan. Nah, maka ketika kunci kontak itu kita aktifkan, dia hanya mengaktifkan relay. Relay inilah yang kemudian membuat jaringan dengan arus yang lebih besar itu aktif. Nah, kemudian jaringan dengan arus yang lebih besar inilah yang memutar ya, motor untuk menggerakkan flywheel. Jadi mekanismenya seperti itu. Kadang-kadang kita juga sering mendengar ketika kita pengen lampunya terang, maka udah pakai relay saja. Itu dengan mekanisme yang sama. Jadi kontaktor atau saklar lampu itu hanya untuk mengaktifkan relay. Kemudian relay lah yang membuat sistem dengan arus yang lebih besar dia bekerja. Nah, disitulah kemudian
dia bisa menggerakkan perangkat-perangkat yang membutuhkan arus yang besar. Jadi demikian mahasiswa kira-kira penjelasan pendek tentang komponen yang kita sebut sebagai relay. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu dengan topik-topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.